Tang San menoleh ke guru di sampingnya dengan sedikit senyum, percayalah padaku. Saat dia berbicara, cahaya biru di tubuhnya sudah menyala, mendukung sosoknya melonjak ke udara, elemen angin berkumpul di sekitar tubuhnya, membuatnya berkibar ke arahnya. Melayang jauh di lapangan. Ketika dia meneriakkan kata-kata, aku akan bertarung, semua ejekan berubah menjadi sorakan. Monster bahkan tidak peduli jika kamu bisa selamat dari pertempuran, tetapi keberanian untuk bertarung adalah apa yang ingin mereka lihat. Dibandingkan dengan Leopard Demon yang melarikan diri sebelumnya, AP Demon di depannya jelas lebih dihargai oleh mereka. Tang San turun dari langit dan mendarat di lapangan. Masuk jauh ke dalamnya, kamu bisa semakin merasakan kebesaran Kolosseum ini. Ada jarak 30 meter antara venue dan tribun di sekitarnya. Di lapangan, Yuxi, yang tingginya lebih dari 10 meter, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Kalajengking raksasa di sampingnya, sosok besar itu juga penuh kekuatan. Tapi untuk semua ini, mata Tang San hanya dingin. Yuxi memandangnya dengan satu mata main-main, dan berkata, ikut serta dalam pertarungan binatang buas, terlepas dari hidup atau mati, ini adalah aturannya. Apakah kamu mengerti? Ya, jawab Tang San. Oke, kalau begitu jangan tunda pelelangan berikutnya. Ayo mulai, teriak Yuxi, mengumumkan dimulainya pertarungan binatang terakhir. Tatapan Tang San menyapu ke sudut dua mayat bawahan manusia yang telah kehilangan semua tanda kehidupan, dan mengambil napas dalam-dalam. Sepasang kalajengking raksasa tiba-tiba menabrak tanah, melompat dengan cepat, dan bergegas menuju Tang San. Untuk itu juga merupakan kemenangan beruntun 10 pertandingan untuk benar-benar bertahan, meskipun aku tidak tahu apakah itu akan dapat melewati tahap Yuxi, setidaknya setiap kali menang, dia akan dapat bertahan. Tang San mengangkat kepalanya dan melihat raksasa yang menyerbu ke arahnya, matanya tiba-tiba membiru. Elemen angin kencang dengan cepat mengembun di sekitar tubuhnya. Namun, ada banyak orang kuat di lapangan, selama mereka adalah orang kuat di klan monster, mereka dapat merasakan fluktuasi aura darah yang dilepaskan padanya, tetapi mereka hanya puncak dari urutan ke-6, dan paling banyak. Penampilan urutan ke-7. Bisakah monster tingkat ke-7 mengalahkan monster tingkat 8? Hal ini masih mungkin. Tetapi jika garis keturunannya sendiri cukup kuat. Di mata mereka, Tang San hanyalah iblis kera angin, bukan di antara mereka. Terutama kebijaksanaan bertarung yang ditunjukkan oleh kalajengking raksasa tingkat 8, ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh monyet angin kecil dalam keadaan normal. Tang San bergerak, dia melompat tiba-tiba, itu bukan pertama kalinya dia pergi berlatih, dan dia harus mengandalkan keberuntungan untuk membunuh harimau puncak urutan ke-7. Geng angin meledak di bawah kakinya, kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam, seperti panah cian, dia bertemu langsung dengan kalajengking raksasa. IQ kalajengking iblis Ao raksasa jelas cukup bagus. Selama serangan ke depan, sepasang raksasa Ao tiba-tiba menamparkan ke dalam. Ada suara keras, dan gelombang suara besar tiba-tiba meledak dalam tabrakan disertai dengan energi Peng Pai. Kebetulan saat Tang San sudah bergegas ke depan. Itu adalah ledakan energi tingkat 8, begitu dia dipukul, Tang San pasti akan kehilangan keseimbangan dan terlempar. Pada saat itu juga akan menjadi momen berburu kalajengking raksasa. Namun, cahaya biru jatuh dari tangan Tang San, dan ketika dia akan tersapu oleh kekuatan kejut, tubuhnya tiba-tiba melayang ke atas dengan bantuan dorongan terbalik dari bawah. Kekuatan kejut menyapu melewati kakinya. Namun, jarum ekor kalajengking dari kalajengking raksasa sudah menyapu, dan ujung tajam es menusuk langsung ke tubuh Tang San. Beruang perang haus darah yang begitu kuat tidak bisa bertahan lama diracun setelah ditikam, tubuh mungil Tang San pasti akan terbunuh seketika jika dia ditikam. Tetapi pada saat ini, Tang San melambaikan tangan kirinya, dan sinar hijau gelap melintas dan menghilang. Dengan suara lembut, pop, jarum ekor kalajengking itu langsung terputus dan terbang di udara. Dan tubuh Tang San tiba-tiba berubah arah lagi di udara, dan langsung jatuh ke belakang kalajengking cakar raksasa dengan bantuan dorongan elemen angin. Bila angin hijau tua yang memotong jarum ekor kalajengking menyusut lagi di antara tangannya, dan saat berikutnya, itu berubah menjadi cahaya hijau tua dan langsung jatuh. Seolah merasa nyawanya terancam, tubuh kalajengking raksasa itu berguling ke satu sisi, menunjukkan ketangkasan yang sama sekali tidak sesuai dengan tubuhnya yang besar. Pada saat yang sama, sepasang tanduk raksasa melambai ke atas, dan fluktuasi kuat ki dan darah menyembur ke atas dengan cahaya ungu. Berubah menjadi ki, mencoba menyapu Tang San. Dengan suara, puff, jarum angin hijau tua menembus ki ungu hampir seketika dan menempel langsung di tanah. Ada suara keras, boom, dan sebuah lubang besar meledak di tanah, dan kekuatan ledakan besar ini langsung menyebabkan debu di tempat itu beterbangan, menutupi sebagian besar pandangan. Pada saat debu beterbangan, letusan nyata Tang San dimulai, di matanya, cahaya ungu melintas dan menghilang, dan cahaya ilahi ungu yang diperkuat oleh Ling Qi Tianyan dilepaskan. Kalajengking cakar raksasa, yang berguling ke samping, menjerit, dan tubuhnya langsung kehilangan kendali. Itu hanya monster, bahkan jika itu memiliki tingkat kecerdasan tertentu, itu masih monster, masalah terbesar monster adalah kekuatan mental mereka tidak kuat. Apa yang dihadapinya, bagaimanapun, adalah kekuatan spiritual dari kesadaran spiritual, yang telah mencapai tingkat ke-9, dan kejutan spiritual dari cahaya ekstrim ungu yang diberkati oleh harmoni langit. Apalagi dampak semacam ini, tidak mudah untuk menolak bahkan jika itu diubah. Detik berikutnya, dua jarum angin telah menembus mata kalajengking raksasa, jatuh ke otaknya, dan meledak seketika. Hembusan angin meniup debu. Ketika penonton melihat situasi di lapangan lagi, Tang San sudah berdiri dengan bangga di belakang kalajengking raksasa. Dari awal hingga akhir pertempuran,
kecepatannya juga cepat, tidak kalah dengan yang sebelumnya antara kalajengking raksasa dan beruang perang yang haus darah. Sorak-sorai memekakkan telinga terdengar di antara penonton hampir pada saat berikutnya. Di mata monster, Tang San mewakili monster yang mengalahkan monster itu, dan merupakan prajurit terpilih. Keberanian dan kekuatan seperti itulah yang mereka kagumi. Yuxi di sela-sela juga sedikit terkejut, karena debu, tidak terlihat bahwa Tang San sedang mengantre untuk membunuh kalajengking raksasa itu. Tapi hasilnya sudah muncul, dan 3 pertarungan binatang itu awalnya hanya makanan pembuka sebelum pelelangan dimulai. Itu juga tidak masuk apa-apa. Dia melangkah ke arena, kamu adalah pahlawan kami hari ini. Tolong beritahu aku namamu dan biarkan semua ras bersorak untukmu. Tang San melompat dari punggung kalajengking raksasa, memasukkan mayat kalajengking ke dalam tas penyimpanannya, mengabaikan drama, dan berjalan ke sela-sela. Kau tidak pantas tahu namaku. Dia berkata pelan sambil berjalan. Yuxi tertegun sejenak, dan cahaya ganas tiba-tiba muncul di satu matanya. Apa yang kamu katakan? Petik 2. Tang San berhenti, lalu berbalik dan menghadapinya. Aku berkata, kamu tidak layak. Apakah kamu membutuhkan aku untuk lebih keras? Kamu ingin mati. Mata tukang daging darah itu berkedip-kedip dengan ganas. Kamulah yang mencari kematian. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, kata Tang San dingin. Suara mereka keras, dan ketika penonton di tribun mendengar bahwa iblis kera yang membunuh kalajengking raksasa berani menantang Yuxi, semua jenis teriakan kacau bergema di seluruh penonton. Cukup. Pada saat ini, sebuah suara rendah tiba-tiba terdengar. Tampaknya tidak keras, tetapi langsung mengalahkan kebisingan di antara penonton, membuat semuanya sunyi. Tang San juga jelas merasakan hatinya tenggelam, tekanan besar menekannya, merasa sulit bernapas. Tingkat dewa. Tidak ada keraguan bahwa ini jelas merupakan nafas dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Yuxi meraung pada Tang San, tetapi tidak menyerangnya. Tang San berjalan ke sela-sela dan meletakkan mayat beruang perang haus darah tingkat 8 dan mayat 2 pengikut manusia yang telah dibuang oleh Yuxi ke dalam tas penyimpanannya. Tas penyimpanannya memiliki kapasitas terbatas, dan sudah sangat ramai untuk menampungnya. Sorak-sorai dan raungan terdengar di tribun. Beberapa bersorak untuknya, dan beberapa berteriak untuk membiarkan Yuxi mencabik-cabiknya. Tetapi dengan suara rendah dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sebelumnya, suara bising ini secara bertahap menjadi lebih tenang. Tang San melompat dan kembali ke stand di bawah dorongan Feng Gang. Saat dia berjalan ke tempat duduknya selangkah demi selangkah, monster-monster di sekitarnya menatapnya dengan rasa kagum. Pembangkit tenaga listrik yang dapat membunuh kalajengking raksasa tingkat 8 bukanlah sesuatu yang berani disinggung oleh monster biasa. Kalajengking cakar raksasa juga dianggap sebagai keberadaan yang sangat kuat di antara monster tingkat 8, bahkan dapat membunuh beruang perang yang haus darah, menunjukkan kekuatannya, tetapi masih jatuh ke tangan Tang San dalam waktu singkat. Ketika Zhang Haoxuan melihat Tang San diam-diam berjalan kembali untuk duduk di sampingnya, matanya mau tidak mau menjadi sedikit aneh. Dia tidak pernah meragukan kekuatan Tang San, dan bahkan jika Tang San bisa mengalahkan monster tingkat 8 sendirian sekarang, dia tidak berpikir ada yang salah. Tapi saat itulah berbagai kemampuan Tang San diaktifkan sepenuhnya. Namun, di koloseum besar ini, bagaimana mungkin untuk mengungkapkan kemampuan sendiri? Jika dia mengungkapkan bahwa dia memiliki banyak jenis transformasi iblis, aku khawatir dia akan segera diambil oleh klan iblis untuk membedahnya. Ketika debu naik di tanah, jantung Zhang Haoxuan ada di tenggorokannya, dia tahu bahwa Tang San pasti menggunakan beberapa kemampuan yang dia tidak ingin monster di tribun melihatnya. Namun, kesadaran ilahi dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa itu kuat, dapatkah debu menghentikan penjelajahan mereka? Di akhir pertempuran, kalajengking raksasa terbunuh. Tang San selamat, dan dia tidak menjadi sasaran pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Ini berarti dia belum mengungkap misteri Xuan Tiangong. Bagaimana dia melakukannya? Zhang Haoxuan sangat curiga. Faktanya, Tang San tentu tidak mengungkapkannya. Dengan pikirannya sebagai manusia untuk ketiga kalinya, bagaimana dia bisa tanpa tujuan membawa dirinya ke jalan buntu karena impulsif. Dia menggunakan geng angin dari awal hingga akhir, dan kera juga memiliki atribut angin. Membunuh kalajengking cakar raksasa bergantung pada dampak kekuatan spiritual. Kekuatan mental bukanlah semacam transformasi iblis, kekuatan mentalnya kuat dan istimewa, yang dengan sendirinya sedikit lebih kuat dari klan monster biasa. Cahaya ungu, kompresi ekstrim dari elemen angin, dan pengalaman bertarungnya yang kaya adalah kunci kemenangan. Dan elemen angin terkompresi yang kuat terkait erat dengan kekuatan spiritual yang kuat itu sendiri, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, masuk akal untuk menyelidikinya. Zhang Haoxuan menatapnya dalam-dalam, tetapi tidak bertanya saat ini. Penampilan Tang San sebelumnya pasti akan ditonton oleh penonton pembangkit tenaga listrik klan monster, dan bertanya sekarang pasti akan mengungkapkan kekurangannya. Tang San juga berperilaku sangat tenang, seolah-olah dia baru saja melakukan hal yang paling biasa. Yuxi di koloseum, matanya mengikutinya kembali ke tempat duduknya sepanjang waktu, matanya yang ganas dengan niat membunuh yang tidak tersamar, mengangkat tangannya ke Tang San, seolah mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi. Tang San sepertinya tidak melihatnya, dan dewa tua itu duduk di sana. Aturan koloseum, mayat lawan, itu sendiri adalah rampasan pemenang. Tujuan tembakannya bukan untuk mayat 2 monster kuat, dari sudut pandang nilai, kedua monster itu sendiri tidak seberharga harimau. Apa yang dia lakukan adalah mengambil mayat 2 pengikut manusia, bukan untuk menjadi makanan bagi monster. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk kedua manusia ini.
Dan tingkat kebencian monster dalam pikirannya tidak diragukan lagi sedikit meningkat. Itu membuat hati Tang San terhadap klan monster semakin dingin. Zhang Haoxuan menepuk tangannya dengan lembut. Melihat matanya memancarkan sentuhan kekecewaan. Meskipun dia sendiri adalah urutan ke-9, dia tidak berani bertindak seperti ini sekarang. Dia tidak berani mengambil risiko mengekspos dirinya sendiri. Dan Tang San melakukannya. Tang San berbalik untuk menatapnya, juga tidak mengatakan apa-apa. Foreplay sudah selesai, kalau begitu, lelang kita hari ini akan resmi dimulai. Yuxi meraung, seolah melampiaskan amarah batinnya. Semua sinar sekali lagi bersinar di Kolosseum. Yuxi melangkah pergi. Tidak ada seorang pun di sana untuk membersihkan darah di tanah. Ini awalnya bagian dari Kolosseum. Seorang gadis kurus melangkah keluar. Dia mengenakan gaun merah mawar, dan dia tampaknya menjadi bagian dari darah di tanah di lapangan besar ini. Dia berjalan dengan anggun ke pusat Kolosseum. Jika bukan karena ekornya yang panjang terseret di belakangnya, gadis cantik ini tidak akan terlihat jauh berbeda dari manusia. Klan Rubah. Di antara monster, ras yang selalu terkenal dengan kebijaksanaan dan kekuatan spiritualnya. Ras klan Rubah yang paling kuat bukanlah Rubah Emas, tetapi Rubah Surgawi. Dengan adanya Raja Iblis Rubah Surgawi, klan Linghu memiliki status yang sangat tinggi di antara seluruh klan monster. Kaisar Iblis Rubah Surgawi menempati peringkat 3 teratas di antara semua Kaisar Iblis dan Kaisar Roh. Itu bahkan lebih penting daripada keberadaan nomor 1. Menurut legenda, itu bahkan mengendalikan nasib seluruh benua peri. Adalah mungkin untuk menentukan nasib seumur hidup dengan diawasi oleh mata rubahnya sekali. Klan Rubah jarang berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi banyak ras monster yang kuat akan mempekerjakan yang terkuat di klan Rubah untuk menjadi komandan klan mereka sendiri dan memimpin pasukan. Jumlah klan Tianhu sangat langka, tetapi jumlah berbagai cabang klan Rubah lainnya tidak sedikit. Gadis Rubah dikenal sebagai makhluk paling cantik di klan monster. Merupakan kehormatan bagi hampir semua bangsawan monster untuk menikahi gadis Rubah sebagai selir. Menurut peraturan klan monster dan klan roh, istri utama harus dari klan sendiri, terutama untuk para bangsawan. Ini untuk memastikan kemurnian warisan garis keturunan. Di antara klan Rubah, klan Tianhu dan klan Rubah Emas tentu saja tidak mungkin menjadi selir, tetapi mungkin untuk beberapa cabang klan Rubah, terutama klan Rubah yang tidak terlalu kuat dan harus bergantung pada klan yang kuat, bahkan lebih. Gadis Rubah yang masuk ke Kolosseum saat ini memiliki ekor merah menyala di belakang punggungnya, yang merupakan ciri khas klan Rubah Merah. Ada juga beberapa rambut merah di atas telinga. Ekor merah besar yang berapi-api terangkat di belakang punggungnya, dan itu sudah melampaui bagian atas kepalanya, rambut lembutnya sedikit bergoyang, seolah-olah ada api yang menyala di belakang kepalanya, yang sangat indah. Halo semuanya, aku dari klan Rubah Merah. Aku adalah juru lelang dari pelelangan besar hari ini. Aku harap pelelangan hari ini akan memuaskan semua penawar. Saat dia berbicara, dia membungkuk sedikit dan bergerak menuju pujian 4 arah. Namun, tidak ada lagi keributan di lapangan, ini adalah aturan lelang. Segera setelah pelelangan resmi dimulai, semua suara dari tribun akan dikeluarkan. Gadis Rubah Merah mengguncang tubuhnya setelah memberi hormat, tubuhnya berubah menjadi 4 sosok, tersenyum ke 4 arah Kolosseum, aku sangat senang melayanimu hari ini. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Silakan pergi ke lot pertama. Hantu, hati Tang San tergerak, ini jelas merupakan kemampuan spiritual, dan keempat sosok yang ditransformasikan dengan kekuatan spiritual tampak sangat nyata. Pada saat ini, karena dia mungkin khawatir dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dia tidak membuka mata badak untuk mengamati tubuh aslinya. Transformasi Dewa Setan, itu benar-benar memiliki semua jenis kemampuan aneh. Sebuah gerobak didorong masuk pada saat ini. Keretanya sangat besar, dan platform di depan kereta berukuran 30 meter persegi, didorong oleh beberapa monster kuat dan perlahan memasuki venue. Di atas gerobak ada objek persegi, ukurannya hampir sama dengan platform gerobak, ditutupi kain hitam, menghalangi pandangan. Gerobak itu dengan cepat didorong ke tengah lapangan. Caesin tersenyum dan berkata, aku percaya bahwa semua laki-laki yang hadir akan sangat tertarik pada lot pertama. Budak tawanan, terutama budak manusia, selalu menjadi mode dari semua ras. Lot pertama kami hari ini adalah total 18 budak manusia. Budak manusia, puluhan ribu penawar dari klan monster tidak bisa tidak bertanya-tanya. Budak manusia masih bisa memenuhi syarat untuk menawar di pelelangan besar. Untuk semua ras, kebanyakan dari mereka memiliki budak manusia. Dan apa gunanya budak manusia ini? Tolong jangan khawatir, setelah mendengarkan penjelasanku, kamu akan mengerti. Budak manusia ini sebenarnya adalah pengikut. Itu hanya karena kemampuan transformasi Dewa Iblis yang mereka bangun sangat lemah, hanya 1 hingga 2 tingkat, dan mereka tidak dapat melanjutkan ke tumbuh. Jadi mereka tidak diidentifikasi sebagai pengikut. Awalnya, makhluk seperti itu harus dibunuh, dan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk hidup. Namun, karena beberapa karakteristik khusus mereka, mereka dipertahankan. Yang paling penting adalah 18 pengikut ini garis keturunan budak semuanya berasal dari keluarga Firefox kami, dan mereka semua perempuan. Saat dia berbicara, dia meraih kain hitam dengan tangan kanannya dan mengguncangnya dengan ringan, dan kain hitam itu tiba-tiba terlepas, memperlihatkan sangkar logam besar di dalamnya. Di dalam kandang, selusin gadis manusia berkerumun dan berkerumun bersama. Wajah mereka penuh dengan ekspresi ketakutan, dan wajah mereka cantik dan ramping. Ada sangat sedikit pakaian di tubuhnya, memperlihatkan kulitnya yang putih. Ketika kain hitam itu diangkat, mereka berseru hampir bersamaan, berdesakan dan menggigil. Melihat adegan ini, tinju Tang San mengepal hampir seketika, dan manusia dilelang sebagai barang.
Tidak diragukan lagi apa yang akan terjadi jika gadis manusia ini jatuh ke tangan monster. Transmisi suara Zhang Haoxuan mengikuti, jangan impulsif. Gadis dari klan rubah merah berkata sambil tersenyum, aku percaya semua orang sekarang mengerti nilai mereka. Meskipun mereka bukan dari klan kami, mereka memiliki sedikit darah dari klan kami. Darah klan kami membuat mereka lebih cantik dan muda. Mereka semua berusia sekitar 16 tahun, yang merupakan musim bunga yang paling indah untuk gadis manusia. Ini adalah pilihan yang baik untuk membeli mereka kembali sebagai budak dan selir. Aku percaya bahwa laki-laki sangat tergoda. Petik 2. 18 budak wanita manusia dengan darah klan rubah merah langsung membuat suasana di seluruh ruang lelang menjadi hangat. Meskipun tidak ada teriakan sebelumnya, masih banyak diskusi. Gadis-gadis ini memiliki wajah yang cantik, dan mereka sangat luar biasa baik dalam penampilan maupun tubuh. Ada juga garis keturunan samar dari klan rubah merah. Biarkan mereka tidak diragukan lagi menjadi lebih indah di masa depan. Manusia seperti ini disebut sebagai budak wanita terbaik oleh para monster. Mereka tidak dapat memiliki status bawahan, dan mereka dapat mengambilnya kembali sebagai larangan. Banyak monster suka mengumpulkan budak wanita seperti itu, itulah sebabnya budak wanita ras campuran ini dikirim ke pelelangan. Aku percaya bahwa semua orang sangat tidak sabar. Kemudian, lelang kami secara resmi dimulai. Harap perhatikan skala pada kolom energi untuk menentukan jumlah tawaranmu. Sambil berbicara, Kausin berjalan ke gerobak. Di bagian depan gerobak, ada sepotong biji yang tampak seperti lingkaran. Lelang dimulai. Saat dia mulai, potongan biji tiba-tiba memancarkan cahaya lembut, dan seberkas cahaya lembut melesat ke langit. Sinar cahaya memancarkan kecemerlangan yang aneh, dengan skala yang sangat berbeda di atasnya. Sebelum datang, Zhang Haoxuan memberitahu Tang San bahwa mata uang standar yang digunakan dalam lelang besar diukur dalam koin elemen. Bergantung pada lot, unit light bar skala penawaran yang digunakan di venue juga akan berbeda. Saat ini, ada 10 skala di hampir setiap meter, dan setiap skala mewakili koin unsur. Tombol tawaran mereka, setiap kali ditekan, naik 1 centang. Pada akhirnya, harga di mana penawar tertinggi mencapai skala yang akan menang. Begitu seberkas cahaya ilusi muncul, segera, skala pada berkas cahaya mulai meningkat dengan cepat. 15 skala berlalu hampir seketika, yang berarti 15 koin elemen. Kamu tahu, jika kamu membeli budak manusia biasa, kamu dapat membeli ratusan dari mereka dengan 1 koin elemental. Hanya ada 18 budak manusia dari klan rubah merah di depan mereka, tetapi harganya melonjak langsung ke 15 koin elemen. Harga standar untuk seorang gadis budak dari klan rubah merah adalah 1 koin elemen, yang merupakan kekuatan dari garis keturunan klan rubah. Jika kamu tidak bisa menikahi gadis rubah sejati, bisa memiliki budak rubah seperti itu adalah pilihan terbaik berikutnya. Oleh karena itu, budak rubah seperti itu selalu kekurangan pasokan di pasar. Para bangsawan besar dari klan monster meremehkan ini, tetapi untuk kelas menengah, itu adalah yang paling diinginkan. Hanya 15 koin elemen. Ketahuilah bahwa 18 budak ini adalah potongan halus yang dipilih oleh ras kita dari ratusan kandidat, dan masing-masing dari mereka adalah tubuh perawan dan masih mempertahankan Yin Qi murni yang asli. Ini adalah tonik yang hebat. Segera setelah pernyataan ini keluar, tawaran langsung melebihi 20 koin unsur, dan terus meningkat. Tang San menoleh dan melirik Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan memberikan tatapan bertanya. Tang San mengerutkan bibirnya dan berkata, mungkin, aku punya cara untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan mereka, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menjadi pengikut. Garis keturunan klan rubah merah adalah spiritual, dan aku lebih baik dalam hal ini. Selain itu, bukankah kamu memberitahuku bahwa darah klan Tianhu lebih unggul dari semua klan rubah, dan memiliki efek stimulasi dan penguatan pada darah semua klan rubah? Petik 2. Zhang Haoxuan menghela nafas pelan dan berkata, aku akhirnya benar-benar nyaman denganmu. Hah? Tang San menatapnya dengan curiga, karena aku bodoh. Petik 2. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, karena kebaikan dan rasa memiliki terhadap manusia. Tang San berkata melalui transmisi suara, kamu lupa, aku manusia murni, dan aku tidak memiliki darah klan monster di dalam diriku. Petik 2. Zhang Haoxuan tertegun sejenak, lalu mengangguk dengan penuh semangat, lakukan apa yang kamu inginkan. Tang San memeriksa selongsong logam di depannya dan menekan tombolnya. Pada titik ini, harga lelang telah dinaikkan menjadi 30 koin elemen. Ya, 30, lebih dari 2 kali lipat harga pasar. Pada harga ini, kecepatan kenaikan harga berhenti seketika. Setelah beberapa detik, itu melompat skala lain. Tang San menekan lagi tanpa ragu-ragu, dan kali ini dia menekannya 5 kali, 35. 35 koin elemen untuk membeli beberapa budak manusia, ini adalah harga yang sangat tinggi. 35 untuk pertama kalinya, 35 untuk yang kedua, oke, selamat kepada penawar, silakan ambil plat nomormu untuk membayar barang setelah pelelangan selesai. 35 kali, kesepakatan. Kausin bertepuk tangan dan memastikan bahwa transaksi terakhir telah selesai. Tatapan Tang San jatuh pada gadis dari klan rubah merah, dengan cahaya bersinar di matanya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. 18 budak dari suku rubah merah dilelang olehnya. 35 koin elemental dihabiskan. Sebagai lot pertama, harganya tidak terlalu tinggi, tetapi merupakan awal yang baik untuk dapat melelang lebih dari 2 kali harga pasar. Perkiraan aslinya hanya 25 koin elemen. Ini hanyalah awal dari lelang hari ini. Terutama untuk memobilisasi darah monster pria. Pelelangan berlanjut lot kedua adalah tempat untuk baju besi yang dirancang oleh master penempaan dari Carry City.
Pandai besi master ini hanya dapat membuat 10 set baju besi setiap tahun, yang dapat digunakan untuk balapan apapun, dan bahannya disediakan sendiri. Kalau biasa menunggu tempa, minimal 10 tahun kemudian, tapi kuota ini bisa ditambah ke atas. Apakah monster juga menggunakan senjata? Jarang. Tang San bertanya pada Zhang Haoxuan dengan suara rendah. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, monster juga bisa menggunakan senjata. Hanya saja senjata biasa tidak berguna bagi mereka. Bagi monster yang pandai bertarung, tubuh adalah senjata terbaik. Senjata dan perlengkapan buatan Master Forging Master adalah segalanya, terbuat dari logam yang sangat canggih dan memiliki kekuatan yang kuat untuk meningkatkan kekuatan monster. Ini berguna. Biasanya, itu akan datang dengan 1 hingga 3 bonus atribut. Tang San bergerak di dalam hatinya dan berkata, lalu menurutmu tingkat senjata apa senjata tersembunyi yang aku buat? Petik 2. Zhang Haoxuan memandangnya dalam-dalam dan berkata, aku tidak tahu. Karena tidak pernah ada senjata seperti itu dalam sejarah klan monster. Lingkaran sihir yang melekat pada senjatamu tidak pernah terdengar sebelumnya. Itu lebih kuat dari lingkaran sihir yang ada. Ini jauh lebih rumit. Dari sudut pandang lingkaran sihir, saya pikir Anda seharusnya sudah sangat kuat. Ini masih ketika saya tidak begitu mengerti bagaimana menentukan peringkat di area ini dan bagaimana memposisikan Anda. Petik 2. Tang San mengangguk dan berkata, kalau begitu aku mengerti. Ketika kamu punya waktu, bawa aku ke pandai besi master ini untuk melihat tingkat senjata apa yang dibuatnya. Petik 2. Oke. Pada saat mereka berbicara, lot kedua telah dilelang, dan akhirnya dijual dengan harga tinggi 52 koin elemental. Dapat dilihat bahwa baju besi yang dibuat oleh penempaan master ini masih sangat dalam di hati iblis. Selanjutnya, silakan pergi ke lot ketiga kami. Lot ini sangat berharga. Satu hal yang bisa saya katakan adalah mulai dari lot ini, skala lelang kami akan disesuaikan menjadi 10. Petik 2. Alasannya sangat jelas. Menekan tombol lelang sekali akan menaikkan harga menjadi 10 koin elemen. Dapat dilihat bahwa nilai lot ini harus ditingkatkan 1 tingkat. Sebuah gerobak kecil didorong masuk, ditutupi dengan kain merah. Itu tampak seperti senjata di bawah kain merah. Kereta didorong ke tengah lapangan, dan Yuan Xin mengangkat tangannya dan menarik kain merah, memperlihatkan senjata seperti palu. Seluruh tubuh panjangnya sekitar 2 meter, dan kepala palu berbentuk silinder. Ini sedikit seperti versi yang diperbesar dari palu tempa, palu itu sendiri memancarkan cahaya gelap dan dingin, dan bahkan jika jauh, Anda dapat merasakan teksturnya yang kokoh. Warhammer ini diberi nama Heaven Shattering Hammer oleh master yang membuatnya. Untuk menempanya, sejumlah besar logam mulia digunakan, hanya besi lava yang diproduksi di kedalaman magma. Penempaan langit adalah selesai, dan itu dipadamkan dengan air suci es di pengadilan leluhur Tianfeng, dan akhirnya terbentuk. Hanya ada satu atribut, yaitu menghancurkan. Saat dia mengatakan itu, gadis dari klan rubah merah mengambil palu perang di hatinya, melambaikannya dengan santai, dan menghancurkannya dengan kereta yang tampaknya ringan. Segera, gerobak membuat ledakan, dan pecah berkeping-keping. Melihat adegan ini, mata Tang San sedikit berbinar, sungguh hal yang bagus. Besi lava jenis apa? Ini jelas besi halus Skyfire. Terlebih lagi, atribut inti dari Skyfire Fine Iron itu sendiri tidak muncul di Warhammer ini. Artinya, itu dibuat sangat kasar, dan nilai materi itu sendiri tidak dimainkan sama sekali. Besi halus Skyfire, bahkan dalam pengetahuan Tang San sebagai Raja Dewa, adalah logam langka yang dapat masuk dalam 10 besar. Munculnya besi halus Tianhuo sangat sulit, perlu dibakar terus-menerus dalam magma suhu ultra tinggi, dan akan memakan waktu setidaknya 10.000 tahun untuk secara bertahap mengembun dan terbentuk setelah menyerap esensi api. Selama periode tersebut, suhu ultra tinggi magma harus selalu dipertahankan. Setelah magma meletus, suhu ultra tinggi menurun atau berubah, yang dapat merusak strukturnya dan membuatnya runtuh. Magma suhu ultra tinggi adalah suhu mengerikan yang hanya dapat dihasilkan di area inti gunung berapi aktif yang besar. Di mana hal ini lebih umum. Daerah bagian dalam bintang mudah untuk diproduksi. Namun, mereka yang bisa memasuki wilayah bagian dalam bintang setidaknya dimungkinkan oleh dewa-dewa top. Benda ini sebenarnya bisa muncul di planet sejenis yang bukan bintang, artinya seberapa tinggikah level bintang biru itu sendiri. Selain itu, bahkan jika itu di atas bintang, ia harus masuk jauh ke dalam untuk mendapatkan lebih banyak besi halus Skyfire, itulah yang bisa dilakukan Raja Dewa. Tang San tidak tahu apakah ada pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Dewa di benua peri, secara teoritis, seharusnya tidak ada. Karena jika ada Raja Dewa teratas, bintang biru ini pasti sudah ada di tingkat alam dewa, bukan kondisinya saat ini. Munculnya Tianhuo Jingti mengejutkan Tang San. Alasan mengapa dia bisa mengenalinya secara sekilas adalah karena pernah ada penyimpanan besi halus semacam ini di alam dewa. Dewa tingkat pertama di alam dewa, senjata dewa elemen api ditempa dengan besi halus api surgawi. Bisakah nilai sepotong besar besi halus Skyfire diukur dengan uang? Meskipun Tang San tidak berpikir dirinya saat ini akan dapat sepenuhnya memanfaatkan karakteristiknya, ini adalah logam yang memenuhi syarat untuk ditempa menjadi senjata ilahi. Tidak diragukan lagi bahwa besi Skyfire, yang disebut besi lava oleh klan monster, belum menunjukkan nilai sebenarnya. Tang San menoleh untuk melihat Zhang Haoxuan, mengangguk paksa padanya. Lelang dimulai. Harga awalnya adalah 50 koin elemen. Setiap kali harganya dinaikkan, skalanya adalah 10. Di lapangan, Risenhart telah memulai lelang resmi. Tak sedikit orang kuat yang tertarik dengan palu penghancur langit dengan sifat menghancurkan ini. Segera, harganya menembus 100 koin elemen dan menjadi lot dengan harga tertinggi saat ini. Tetapi setelah lebih dari 100, tingkat peningkatannya telah turun secara signifikan.
100 koin elemen sudah merupakan harga yang sangat tinggi untuk klan monster kelas menengah. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di ruang pribadi tempat para bangsawan berada. 120 koin elemen. Terima kasih, kata Kausin sambil tersenyum. Palu pemecah langit ini secara internal dihargai 120 koin elemen, yang sudah menyelesaikan tugasnya. 130, 140. Petik 2. Kenaikan harga terus berlanjut. Segera naik ke 160. Dari sudut pandang klan monster, ini telah melampaui nilai Skybreaker itu sendiri. Bagaimanapun, ia hanya memiliki satu atribut. Meskipun sangat praktis dan dapat dianggap sebagai atribut yang sangat berkualitas tinggi, itu masih sangat mahal. Zhang Haoxuan sering melihat Tang San. Kali ini mereka datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dari sudut pandang Zhang Haoxuan, dia berharap untuk melelang beberapa harta yang dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasinya untuk Tang San. Kekuatan adalah milikmu. Dengan hampir 200 koin elemen, Anda dapat membeli banyak barang bagus. Mata Tang San sangat ditentukan. Dalam pikirannya, apalagi 200 koin elemen, bahkan jika itu 20.000, itu pasti sepadan. Jika hal ini dilakukan, masa depan akan menjadi alat ajaib. Bahkan beberapa artefak, karakteristik sebenarnya dari Skyfire Fine Iron tidak membutuhkan banyak volume untuk dipamerkan. 200, Tang San langsung memberikan harga 200 koin elemen. Kenaikan harga akhirnya terhenti. Tapi segera, harga 210 muncul. 250. Tang San menekan 5 kali tanpa ragu-ragu. Melihat timbangan digital ini, bahkan hati terkejut, tetapi dia dengan cepat menyembunyikan ekspresinya, dia mengerti bahwa ada penawar untuk lot ini. Hanya penjelasan ini yang bisa sesuai dengan harga ini. Tawaran tegas Tang San akhirnya menghentikan kenaikan harga. 250 koin elemen untuk pertama kalinya, 250 untuk kedua kalinya. 250, ketiga kalinya, kesepakatan. Selamat kepada penawar. Alasan tidak ragu-ragu, lebih dari 2 kali lipat harga psikologis untuk ini dia sangat puas dengan harganya. Sebagai juru lelang utama, promosinya berasal dari kelebihan pendapatan ini. Pada saat ini, itu secara alami adalah senyuman, dan dengan cepat diselesaikan. Mendengar kata, kesepakatan, ekspresi Tang San menjadi santai. Besi api surgawi ada di tangan. Dengan potongan Skyfire Fine Iron ini, saya tidak akan berpartisipasi dalam lelang lain hari ini, yang semuanya adalah keuntungan besar. Apalagi karena pertarungan binatang sebelumnya, dia juga bisa membeli banyak dengan setengah harga. Jangan menembak sesuatu secara acak, jangan lupakan tujuan kita kali ini. Zhang Haoxuan mengingatkannya, jika bukan karena fakta bahwa dia lebih yakin dengan muridnya yang muda namun berpikiran dewasa yang telah berulang kali menciptakan keajaiban, dia tidak akan membiarkan Tang San menjadi kacau seperti ini. Oke, dengarkan kamu. Tang San sudah puas saat ini. Selusin lot berikutnya adalah semua jenis senjata dan peralatan, dan semuanya tampaknya dibuat dengan sangat baik. Tapi di mata Tang San, mereka semua bisa digambarkan sebagai kasar dan jelek, itu adalah pemborosan bahan. Di antara mereka, ada beberapa bahan yang sangat bagus, tetapi karena penempaan itu sendiri memiliki nilai tambah yang besar, dan logam ini tidak jarang seperti besi halus Skyfire, tidak mungkin untuk membeli, jadi Tang San secara alami tidak akan penawaran. Di antara mereka, pedang besar dengan 3 bonus atribut menyebabkan klimaks dalam lelang, dan akhirnya dijual dengan harga tinggi 1.200 koin elemen. Di antara ketiga atribut itu, yang paling kuat adalah Demon Breaker. Dapat menembus pertahanan hampir semua atribut elemen. Sangat kuat. Bahan yang digunakan juga sangat berharga, dengan 2 logam utama, perak ajaib dan emas murni, tetapi dalam pandangan Tang San, proporsi selama penempaan agak bermasalah, dan efek dari bahan itu sendiri tidak sepenuhnya digunakan. Dan lingkaran sihir yang melekat pada pedang besar ini masih terlihat seperti itu. Pengenalan hati alasan mengatakan bahwa itu ditempa oleh kekuatan besar dari istana leluhur. Itu dulunya adalah senjata dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Harga 1.200 koin elemen tidak terlalu tinggi untuk pedang hebat ini. Tetapi bahkan jika itu diubah menjadi koin Tianyu, itu akan menjadi 120 koin. Tidak banyak orang yang bisa menghasilkan kekayaan seperti itu. Koin Zijin, mata uang tingkat tertinggi kekaisaran Tianyu dari klan monster, hampir tidak pernah muncul di pasar. Koin Zijin juga dikenal sebagai pembuluh darah. Mereka digunakan untuk budidaya oleh monster besar dan roh surgawi di atas tingkat dewa mereka dikatakan mata uangnya sudah tidak akurat. Melihat pedang besar yang dilelang dengan harga tinggi, Tang San sebenarnya sedikit cemburu. Jika dia punya cukup uang, dia akan rela menghabiskan begitu banyak uang untuk melelangnya. Jika pedang besar ini jatuh ke tangannya, tentu saja dia tidak akan menggunakannya secara langsung, tetapi akan melelehkan kembali pedang besar itu, meleburnya kembali ke logam aslinya, dan menggunakannya untuk tujuan lain. Kedua logam itu, perak ajaib dan emas murni, sangat berharga, tetapi hal yang paling berharga tentang mereka bukanlah menggunakannya secara langsung untuk membuat peralatan, tetapi mengubah batu menjadi emas. Menambahkan sedikit salah satu dari kedua logam ini ke beberapa logam lain bisa sangat membantu, memberikan peningkatan besar dalam sifat. Bahkan lebih kuat dan efektif daripada senjata yang dibuat dengan perak ajaib murni dan emas murni. Di mata Tang San, kedua logam ini seperti monosodium glutamat yang dimasukkan saat memasak, khusus digunakan sebagai primer dan media saat memurnikan paduan. Sayang sekali mereka tidak punya uang sebanyak itu, jadi tentu saja mereka tidak bisa memotret pedang yang tak ternilai ini. Semakin dia mengerti tentang dunia ini, semakin Tang San menemukan beberapa masalah di dunia ini dengan sumber daya yang begitu besar.
Kekasaran penempaan berbanding terbalik dengan sumber daya yang sangat besar di dunia ini, dan penelitian tentang lingkaran sihir juga sangat kasar. Pada gilirannya, semua masalah ini adalah peluang Tang San sendiri. Lelang berikut juga mencapai klimaks satu demi satu, untuk senjata dan peralatan, monster jelas sangat bersemangat, terutama yang berkualitas tinggi dan atribut yang kuat. Dari pengamatan, monster lebih suka senjata, bahkan jika itu adalah peralatan dengan kualitas yang sama, harga senjata jelas lebih tinggi daripada baju besi, ini harus dikaitkan dengan keinginan mereka untuk menyerang. Tang San dan wali kota tidak bergerak lagi, awalnya, tujuan mereka untuk datang ke pelelangan hari ini bukanlah senjata dan peralatan. Tapi harta surga dan bumi di belakang. Pelelangan senjata dan peralatan berlangsung selama hampir 2 jam, dan lebih dari 40 peralatan berkualitas tinggi dilelang. Pemecah langit tidak diragukan lagi dilewatkan oleh Tang San. Dia pasti ingin menyusun kembali palu ini, tetapi dia tidak berencana untuk membongkarnya sebagai bahan. Sifat-sifat besi halus Skyfire berbeda dari perak ajaib dan emas murni. Semakin besar volume besi halus Tianhuo, semakin besar efeknya. Hanya saja di tangan Tang San, dia harus menyusunnya kembali, dan kemudian menambahkan formasi sihir yang cocok untuk besi halus api surgawi untuk menggunakannya sepenuhnya. Gadis dari klan Rubah Merah terus memimpin pelelangan karena hatinya. Dia melihat ke tribun sambil tersenyum dan berkata, lelang berikutnya adalah beberapa bahan berharga yang telah kami kumpulkan dalam beberapa bulan terakhir, serta bahan spiritual. Buah-buahan dan sayuran. Teman-teman yang ketinggalan senjata dan peralatan sebelumnya, jangan lewatkan hal-hal baik ini lagi. Sejauh yang aku tahu, beberapa dari lot berharga ini sangat langka bahkan di lelang besar. Sekarang, mari kita pergi ke bagian yang pertama. Gerobak telah didorong ke dalam koloseum ketika sedang berbicara gerobak itu kecil dan ditutupi dengan kain merah. Ketika didorong ke sisi Caesar, Caesar tersenyum dan berkata, biarkan aku memperkenalkan lot ini. Atau, biarkan semua orang melihatnya. Aku pikir jika kamu dapat mengenali lot ini, seharusnya juga. Bulu langka. Saat berbicara, ia tiba-tiba menjabat tangannya dan merobek kain merah itu, memperlihatkan isinya. Itu adalah nampan besar yang diselimuti penutup transparan. Di nampan, barang-barang aneh ditempatkan. Barang-barang ini terlihat sangat aneh, agak seperti cabang pohon, tergeletak tidak beraturan di atas nampan. Anehnya, cabang pohon ini memancarkan kilau keemasan pucat. Meski berdiri jauh dari pusat koloseum, cahaya keemasan yang terang masih bisa terlihat dengan sangat jelas. Kecemerlangan emas ini sepenuhnya menunjukkan kehebatannya. Tapi seperti yang dikatakan gadis rubah merah, tidak banyak penawar yang mengetahui hal ini. Untuk sementara, ada banyak diskusi di tribun. Kausin tersenyum dan berkata, jika lot ini ada di Kekaisaran Richen, pasti akan ada banyak monster yang mengetahuinya. Karena itu sebenarnya lebih berarti bagi monster. Ini adalah Kekaisaran Richen. Tunggul yang ditinggalkan oleh Dewa Raja Iblis tingkat ketika dia jatuh. Raja Iblis ini dibudidayakan dari pohon kuno dan memiliki garis keturunan emas. Dan tunggul yang ditinggalkannya disebut kayu emas oleh kami. Bahan dengan sifat ilahi. Bahkan jika kamu hanya membawanya bersamamu, kamu akan dipelihara oleh jejak sifat ilahi itu. Ini akan membantu pembangkit tenaga listrik tingkat 9 untuk menerobos ke tingkat dewa. Meskipun itu hanya tunggul daripada belalai. Tapi itu sebanyak 68 kg. Itu sepadan dengan harganya. Harga awalnya adalah 100 koin elemen, dan harganya naik 10 setiap kali. Sekarang pelelangan akan dimulai. Kayu emas. Untuk 2 ras peri, status garis keturunan emas tidak diragukan lagi. Hal ini diakui oleh semua ras. Namun, ketika tumpukan kayu emas ini mulai menawar, itu adalah titik dingin yang langka. Itu juga merupakan penjualan dingin pertama dari lelang besar hari ini. Tidak ada yang mengangkat plakat. Tang San melihat suasana canggung di lapangan dengan sedikit terkejut, dan bertanya kepada Zhang Haoxuan di sebelahnya dengan suara rendah, Guru, mengapa tidak ada yang berpartisipasi dalam pelelangan? Petik 2. Zhang Haoxuan berkata, benda ini hanya tampan, mengapa kamu ingin mengangkat kartu? Kayu emas tidak berguna sama sekali, dan sedikit keilahian yang dilakukannya hanya simbolis paling banyak. Apakah itu klan monster atau klan roh, mereka tidak percaya sama sekali. Mereka percaya bahwa mereka dapat langsung menerobos dengan kekuatan mereka sendiri. Kayu emas sangat jarang di sisi ras monster, tetapi sering terlihat di sisi ras roh. Jika itu adalah tulang punggung dan keilahian adalah lebih kuat, maka mungkin terpengaruh. Perhatian, ini jelas merupakan cabang-cabang kayu emas, yang tidak terlalu berguna kecuali untuk hiasan. Mendengar apa yang dia katakan, mulut Tang San berkedut. Apa itu hal kekerasan? Dia memahaminya. Dia benar-benar beruntung karena dia datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini dengan gurunya kali ini. Entah itu monster atau hantu, itu hanya. Dia tidak tahu lagi bagaimana menggambarkannya. Kayu emas tidak berguna.